Namun di tengah-tengah perjalanan ada satu Rasul munafikin. Nah, pemimpinnya orang-orang munafik. Siapa itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia itu menghasut orang-orang muslim agar apa? Agar tidak usah ikut perang. Kalian orang muslim ngapain ikut perang? Kalian akan mati, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika itu terhasutlah beberapa kaum muslimin sebanyak 300 orang. Jadi yang awalnya Rasulullah itu berangkat 1000 orang, keluar dari pasukan Rasulullah 300, menjadi berapa sisanya? 700 pasukan. Nah, 700 pasukan ini 50 diantaranya Rasulullah menaruh pasukan pemanah 50 orang di Jabal Rumat. Nanti ada satu bukit kecil ya, di depan Gunung Uhud itu ada Jabal Rumat atau gunung di mana di situ diletakkan pemanah Rasulullah sebanyak 50 orang. Siapa panglimanya? Panglimanya adalah Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair itu panglima pemanah yang memimpin pasukan pemanah yang di atas Jabal Rumat itu. Ini satu lagi ya, saking cerdasnya Rasulullah dalam strategi perang. Rasulullah pasti sangat cerdas sekali. Mengapa demikian? Pada saat waktu duha, kaum muslimin itu sudah bersiap-siap kan, bersiap-siap dengan pasukannya, 50 pemanah dan yang lainnya bersiap-siap di sekitar lereng Gunung Uhud. Posisi pasukan itu, pasukan muslim itu membelakangi matahari. Itu strateginya. Dan ketika kaum musyrikin datang, itu mereka sinar matahari. Nah, itu salah satu strategi Rasul. Ketika itu Rasulullah berpesan kepada pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, menang pun kita, kalah pun kita, kalian jangan turun dari Jabal Rumat. Pesan Rasul itu satu. Kalah pun kita atau menang pun kita, jangan pernah turun dari Jabal Rumat. Pada saat itu dimulailah perang pada hari Sabtu waktu duha. Perang pada awalnya kaum muslimin itu menang. Karena apa? Dari atas dihujani pemanah, nah dari bawah orang tinggal finishing aja lah istilahnya, tinggal mengakhiri aja. Nah, ketika kemenangan mau lah salah satu panglima kaum kafir Quraisy. Siapa itu? Khalid bin Walid. Sebelum masuk Islam, Khalid bin Walid itu setelah masuk Islam diberi gelar Saifullah, pedangnya Allah. Namun sebelum masuk Islam, beliau yang sangat menentang kaum muslimin. Pada saat itu kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dalam peperangan Uhud itu membuat siasat. Bagaimana siasatnya? Jadi pasukan berkudanya Khalid bin Walid itu memutari Gunung Uhud. Jadi lewat belakang. Semua barang harta perangnya itu ditinggalkan di bawah bukit rumah tadi. Seakan-akan kaum muslimin itu udah menang. Padahal ini salah satu siasatnya siapa? Khalid bin Walid. Dia mengambil dari belakang gunung. Nah, pada saat itulah kaum muslimin terlena dengan harta rampasan. Salah satu pemanah bilang, "Wahai Abdullah bin Jubair, kita telah menang." Tapi Abdullah bin Jubair bilang, "Allah." Tapi karena keras kepalanya, beberapa pemanah akhirnya turun untuk mengambil harta rampasan perang. Ketika sebagian pemanah itu turun, maka melemahlah pasukan kaum muslimin. Ketika melemah, kaum muslimin kaget, ternyata dari belakang Gunung Uhud itu udah ada pasukan berkudanya Khalid bin Walid. Nah, ketika datang pasukan Khalid bin Walid, maka terkepunglah pasukan muslim. Disitulah terjadi kekalahan kaum muslimin pada saat itu. Terkepung sudah ada oleh 3.000 orang. Terkepung, Rasulullah saat itu disakiti sampai giginya itu patah, dilempari batu,
panah. Namun beberapa sahabat itu melindungi Rasulullah SAW. Siapa di antara sahabat yang syahid di peperangan Uhud? Yang pertama adalah paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau itu Sayyidus Syuhada, tuannya para syahid. Mengapa dikatakan demikian? Jadi dikisahkan Hamzah bin Abdul Muthalib itu ketika perang, beliau itu berhadapan dengan yang namanya Wahsy. Wahsy itu budak Hindun. Wahsy ini curang, dia itu bersembunyi di balik batu. Nah, ketika Hamzah bin Abdul Muthalib itu mendekat, si Wahsy ini melemparkan tombak dari balik batu sampai tombaknya itu menembus dari pusarnya Hamzah bin Abdul Muthalib, menembus sampai belakang. Ketika tembus, nah jantungnya itu dimakan oleh Hindun. Bukan dimakan ya, dimakan terus dilepeh lagi. Itu oleh Hindun. Masya Allah, itu sangat tragis sekali ya, bin Abdul Muthalib. Maka Hamzah bin Abdul Muthalib mendapat gelar sebagai Sayyidus Syuhada, tuannya para syahid. Nah, kemudian ada juga yang namanya Hanzalah. Nah, Hanzalah ini dia salah satu syuhada Uhud yang diberi gelar Ghasilil Malaika. Nah, apa itu Ghasilil Malaika? Jadi mayat yang dimandikan oleh malaikat. Mengapa diberi gelar seperti itu? Jadi Hanzalah ini ketika itu pada malam hari sedang melakukan hubungan antara suami istri ya. Setelah melakukan hubungan suami istri dalam keadaan junub, datanglah panggilan perang dari Rasulullah. Nah, Hanzalah ini belum sempat mandi besar, langsung pergi ke medan perang. Akhirnya syahid dan dimandikan oleh para malaikat.